Siapakah orang terakhir yang keluar dari neraka? Pemirsa, mengenai surga dan neraka, tentunya kita sudah mengetahui informasi cukup banyak mengenai seperti apa isinya. Namun muncul pertanyaan yang cukup menggelitik mengenai informasi siapakah orang terakhir yang keluar dari neraka, sekaligus menjadi orang terakhir yang masuk surga. Berangkat dari pertanyaan tersebut, kali ini Berita Islami Masa Kini akan menjawabnya untuk Anda. Untuk menjawab hal ini, ada kisah dari Abu Hurairah dalam hadis Sahih Muslim nomor 182 dan Sahih Bukhari 7437. Ia telah menceritakan hal ini juga kepada Atta' bin Yazid Al-La'its, bahwasannya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau akan melihat Tuhan kami kelak pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW balik bertanya, apakah kamu sekalian merasa kesulitan melihat bulan pada malam purnama? Mereka menjawab, tidak. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah kalian merasa kesulitan melihat matahari yang tidak ada awan yang menghalangi? Mereka menjawab, tidak. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda, seperti itulah kamu sekalian akan melihatnya. Pada hari kiamat nanti, Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia, lalu Allah berfirman kepada mereka, hendaknya setiap orang mengikuti sesuatu yang disembahnya selama di dunia. Oleh karena itu, orang yang menyembah matahari mengikuti matahari, orang yang menyembah bulan mengikuti bulan, dan orang yang menyembah berhala mengikuti berhala. Sedangkan orang-orang munafik dari kalangan umat Muhammad tetap berdiri di tempat dan tidak bergerak sama sekali, karena yang disembah oleh mereka tidak jelas. Rasulullah SAW melanjutkan kembali sabdanya. Kemudian Allah mendatangi kaum muslimin dalam wujud yang tidak dikenali oleh mereka. Seraya Allah berfirman kepada mereka, Aku ini adalah Tuhanmu. Mendengar itu mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari bujuk rayumu, dan kami akan tetap berdiri di tempat ini sampai datang kepada kami Tuhan kami yang sebenarnya. Kemudian Allah datang kepada mereka dalam wujud yang mereka kenal, dan Allah berfirman kepada mereka, Aku ini Tuhanmu yang sebenarnya. Pada saat mereka mendengarnya dan mereka merasa yakin bahwa itu Tuhannya, maka mereka berkata, Engkaulah Tuhan kami yang sebenarnya. Setelah itu, mereka mengikutinya. Masih dalam hadis yang sama diceritakan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah titian yang membentang di atas api neraka. Maka Rasulullah SAW dan umatnya akan menjadi umat yang pertama menyeberangi titian itu. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang dapat berbicara selain para rasul, di mana ketika itu para rasul berdoa, Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Sementara di dalam neraka jahanam terdapat besi-besi yang melengkung bagaikan lengkungan pancing, seperti duri pohon sa'dan, nama pohon yang berduri. Hanya saja besarnya tidak terkirakan, dan hanya Allah yang mengetahui ukurannya. Besi-besi inilah yang kelak akan mengait orang-orang yang sedang meniti titian itu sesuai dengan kadar dosa masing-masing, di mana orang yang teguh dengan amalnya akan selamat dari kaitannya, sementara orang yang berdosa akan terkait tetapi akhirnya dilepaskan. Setelah Allah selesai mengadili hamba-hambanya dan dia berkehendak mengeluarkan penghuni neraka dengan rahmatnya, maka Allah memberikan perintah kepada para malaikatnya untuk mengeluarkan mereka yang patut mendapat rahmatnya, yaitu orang yang tidak pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun selama hidup di dunia. Di antara orang yang patut mendapatkan rahmatnya adalah orang yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Kemudian para malaikat yang mendapat perintah itu segera mengenali mereka, dan mereka mengenalinya melalui tanda bekas sujud yang ada pada kening mereka. Karena hanya bekas sujudlah bagian tubuh manusia yang tidak akan hangus dibakar api neraka, di mana Allah telah mengharamkan api neraka untuk membakarnya dan menghanguskannya. Kemudian para malaikat segera mengeluarkan mereka dalam keadaan yang sudah pada hangus, lalu disiramkan ke tubuh mereka air kehidupan atau air pemulihan. Akibat siraman air kehidupan itulah, akhirnya mereka tumbuh dan pulih kembali seperti sedia kala, bagaikan tumbuhnya biji-bijian setelah terjadi banjir besar, di mana mereka tumbuh dalam keadaan masih muda dan besar. Setelah Allah selesai mengadili dan memvonis hamba-hambanya, tiba-tiba terlihat seseorang yang masih tertinggal, sedang mengarahkan pandangannya ke arah neraka. Pemirsa, orang yang tersebutlah
yang pada akhirnya menjadi orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Kemudian pada Allah, dia memohon, "Wahai Tuhanku, palingkan mukaku dari neraka, karena baunya telah meracuniku, dan kobaran apinya telah membakarku." Permohonan itu diulangnya berulang kali. Dan akhirnya Allah berfirman kepadanya, "Seandainya aku mengabulkan permintaanmu ini, apakah kiranya kamu tidak akan mengajukan permohonan yang lain?" Maka orang itu menjawab, "Tidak." Kemudian dia berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Allah bahwa dia tidak akan mengajukan permohonan apapun lagi. Akhirnya permohonan itu dikabulkan Allah, di mana Allah memalingkan muka orang itu dari neraka. Akan tetapi, ketika dia dihadapkan ke arah surga dan dia menyaksikan kemegahan yang ada di baliknya, maka dia terdiam dalam beberapa saat. Lalu dia memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, sampaikanlah aku ke dalam pintu surga." Mendengar hal itu, Allah berfirman kepadanya, "Bukankah kamu telah berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa kamu tidak akan memohon lagi kepadaku selain permohonanmu yang telah aku kabulkan tadi? Celakalah kamu, wahai anak Adam, kamu telah memungkiri janjimu sendiri, dan aku tidak akan mengabulkan permohonanmu ini." Akan tetapi, dia tetap memohon kepada Allah untuk dikabulkan permohonannya, sehingga Allah berfirman kepadanya, "Seandainya permohonanmu ini aku kabulkan, apakah kamu tidak akan memohon yang lainnya lagi kepadaku?" Orang itu menjawab, "Demi kemuliaanmu, sungguh aku tidak akan mengajukan permohonan lagi." Kemudian Allah mengabulkan permohonannya itu. Allah membawanya ke depan pintu surga. Setibanya di depan pintu surga, Allah membuka pintu surga itu lebar-lebar, sehingga orang itu melihat keindahan dan kebahagiaan yang ada di dalamnya. Menyaksikan itu, orang itu terdiam beberapa saat, lalu memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga." Mendengar hal itu, Allah berfirman kepadanya, "Bukankah kamu telah berjanji bahwa kamu tidak akan mengajukan permohonan lagi kepadaku setelah permohonanmu yang tadi aku kabulkan? Celaka kamu, wahai anak Adam, kamu telah memungkiri janjimu sendiri, dan aku tidak akan mengabulkan permintaanmu itu." Akan tetapi, orang itu terus-menerus memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, janganlah kiranya hamba-Mu ini menjadi orang yang paling celaka." Kemudian ia mengulang-ulang permohonannya. Allah berfirman kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga." Pada saat orang itu masuk ke dalam surga, Allah berfirman kepadanya, "Sekarang angankanlah segala keinginanmu." Kemudian orang itu memohon kepada Allah dengan mengajukan berbagai macam keinginannya dan mencita-citakan berbagai macam kenikmatan, sampai Allah mengingatkannya kepada berbagai kenikmatan yang tidak diketahuinya. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Nikmatilah olehmu kemewahan dan kenikmatan yang telah disediakan ini, bahkan akan ditambah lagi dengan berbagai kenikmatan sebanyak itu pula." Ya, pemirsa beriman, dialah orang terakhir yang akan keluar dari neraka, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ia sebagai orang terakhir yang masuk surga. Allah Maha berkehendak untuk mengeluarkan penghuni neraka dengan rahmat-Nya. Semoga kita merupakan orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa diselamatkan dari neraka dan merasakan nikmatnya surga.